Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Humairah dengan NIM 4202111012 dari PSPMA 20. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempraktekkan membuat alat peraga untuk materi logika matematika. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama untuk alat ada twin pen, kemudian yang kedua ada karter, kemudian ada double tip, yang keempat ada penggaris. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan, maka kita memerlukan yang namanya styrofoam, kemudian ada kertas karton. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berikut cara pembuatannya. Untuk pembuatannya, nah ini ada styrofoam atau alat peraga yang sudah jadi ya. Jadi untuk pembuatannya, pertama kita bisa membagi styrofoam ini menjadi 4 bagian. Kemudian dari keempat itu kita membuat tiap-tiap bagiannya itu memiliki jalur. Nah, ini bentuk jalur yang pertama konjungsi. Kemudian untuk jalur yang kedua itu disjungsi. Yang ketiga itu adalah implikasi. Yang keempat ada jalur diimplikasi. Nah, mungkin teman-teman untuk menggambar atau membuat jalurnya bisa seperti ini ya, bisa seperti gambar atau yang udah kita buat ini gitu. Karena ini udah jadi gitu. Kemudian setelah itu kita potong ya sesuai dengan garisnya, maka terbentuklah seperti ini. Selanjutnya itu kita lapisi belakangnya itu dengan kertas karton. Nah, kertas kartonnya ini itu bebas ya teman-teman mau warna apa. Di sini saya menggunakan kertas karton berwarna hitam. Untuk melengketkannya itu teman-teman bisa menggunakan double tip gitu. Nah, setelah sudah lengket ya untuk background belakangnya itu bisa kita tulis bagian-bagiannya itu yang seperti kayak konjungsi, disjungsi, implikasi. Kemudian kita buat juga simbolnya. Kalau konjungsi itu adalah P, ini seperti V kebalik, ini dibaca dan V dan Q atau P konjungsi Q. Kemudian untuk disjungsi ini ada P ini V ya seperti lambang V, maka ini dibaca atau P atau Q. Kemudian untuk implikasi ini P, ini ada tanda panah, ini dibaca jika Q. Kemudian diimplikasi yaitu ini lambangnya ini jika dan hanya jika, maka dibaca P jika dan hanya jika Q gitu. Kemudian bagaimana sih cara penggunaannya gitu? Nah, cara penggunaan alat peraga ini yang pertama kita bisa membuktikan dari tabel kebenarannya gitu. Dari tabel kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, kita misalkan sisi yang ini adalah untuk P, untuk nilai P, kemudian untuk yang di bagian sini adalah Q. Kita ingin menguji kebenaran, tabel kebenaran pada konjungsi gitu. Nah, jika misalkan ini ya, kita tutup gitu. Misalkan kita tutup P-nya itu, kalau kita tutup berarti P-nya itu bernilai salah gitu, dan berarti Q-nya itu bernilai benar. Maka hasilnya apa? Maka hasilnya akan bernilai salah gitu. Nah, contoh nih ya, nih P-nya kita tutup, dan guli ini atau benda yang akan dijatuhkan itu pasti bakalan nyangkut di sini gitu, akan nyangkut karena dia nggak bakalan mungkin bisa sampai ke hasilnya gitu. Maka jika P itu bernilai salah dan Q bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai salah gitu. Kemudian untuk yang disjungsi, misal nih P-nya itu kita buat bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Dan kalau kita buat P-nya itu bernilai salah, berarti kita tutup nilai P-nya gitu. Kita tutup P-nya. Nah, kita jatuhkan. Maka hasilnya apa?
hasilnya akan bernilai benar. Mengapa? Karena bolanya ini atau benda yang dijatuhkan ini dia sampai ke hasilnya. Jika P-nya bernilai benar dan Q-nya jika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka hasilnya benar. Gitu juga, jika misalkan hasilnya Q-nya itu bernilai salah, P-nya itu bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Kalau Q-nya bernilai salah, Q-nya itu bernilai salah, maka hasilnya bernilai salah gitu. Nah, untuk implikasi juga sama. Untuk implikasi, jika kita tutup nih ya, ini kita misalkan P-nya. Nah, kemudian Q-nya itu bernilai salah, P-nya itu bernilai benar. Nah, kalau kita jatuhkan bendanya, maka dia akan hasilnya benar. Tapi kalau misalkan P-nya ini bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka hasilnya akan bernilai benar gitu. Tapi ada tapinya juga. Kalau misalkan keduanya kita tutup nih, Q-nya bernilai salah, kemudian untuk P-nya itu bernilai salah, maka hasilnya apa? Bernilai benar. Nah, karena untuk implikasi ini, jika P itu bernilai salah, maka Q-nya itu juga bernilai salah dan hasilnya akan bernilai salah gitu. Karena kan P jika Q gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yaitu di implikasi. Nah, untuk tabel kebenaran di implikasi, yaitu jika P-nya itu bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar karena tidak ada hambatannya gitu. Kemudian kalau kita bilang P-nya itu bernilai benar, kemudian Q-nya ini ya bernilai salah nih, Q-nya bernilai salah. Jadi ini misalkan kita tutup ya, Q-nya itu bernilai salah, maka hasilnya akan bernilai salah. Kenapa? Karena dia nggak nyampe ke sini. Nah, dia kan pasti bakal jatuhnya ke sini nih. Pasti dia bakalan jatuhnya ke sini. Nah, maka dia akan bernilai salah gitu. Oke, mungkin itu teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai tabel kebenaran dari alat peraga logika matematika gitu. Jadi semoga bermanfaat.